Sekali lagi, kalau kita moderasi beragama di madrasah, insya Allah aman, karena hampir semua siswa kita itu adalah warga kita sendiri atau muslim. Tapi kalau di sekolah umum, sekali lagi itu banyak warganya macam-macam agama. Contohnya seperti di Pagatan di SD Dahlia itu kan terkenal Bapak Ibu sekalian. Di situ ada 3 agama yang ada di situ. Jadi ada Kristen, di situ ada Buddha, di situ ada Muslim. SD Unggulan itu kan SD Dahlia Pagatan. Itu terkenal di situ Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu guru agamanya di situ ada 3, ada guru agama Islam, ada guru agama Kristen, dan ada guru agama Buddha. Karena disebabkan dari kami ditambah dengan guru agama Hindu. Hari ini kita di Kementerian Agama Bapak Ibu sekalian itu ada 8 guru agama Hindu dan ada 15 guru agama Hindu. Dengan jumlah penduduk berarti otomatis yang luar biasa, bisa dilihat dari 2 anggota DPR yang duduk di kantor DPR Kabupaten Tanah. Ini yang besar sekarang di Tanah Bapak Ibu sekalian itu adalah Hindu. Dilihat dari perwakilan anggota DPR itu ada 2. Nah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kami sebenarnya tidak moderasi beragama ini tidak terlalu untuk kita di madrasah. Kalau di sekolah umum oke. Kalau di sekolah agama paling kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru hanya diminta dan mengajarkan kepada siswa-siswa kita bagaimana beragama yang baik di tengah masyarakat. Ini sebenarnya yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hanya membimbing anak-anak kita, membimbing siswa dan santri-santri kita bagaimana melaksanakan agama yang baik di masyarakat. Jadi begitu mereka keluar dari sini, keluar dari madrasah, mereka tidak alergi dengan perbedaan yang ada di tengah atau di luar dari lingkungan sekolah, karena mungkin ini hanya berlaku pada saat mereka ada di luar sekolah. Mungkin tidak mudah untuk menghujat yang tidak sepaham dengannya, tidak mudah menyalahkan mungkin yang tidak sealiran dengannya. Mungkin hal-hal inilah yang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. SMA sederajat SMK Negeri 1 Banjarmasin tahun 2015. S1 sarjana mengambil jurusan pendidikan ekonomi di Universitas Lampung Mangkurat tahun 2019. Adapun pengalaman kerja atau mengajar beliau, yang pertama adalah translator bahasa Inggris bisnis Fakultas Fakultas Banjarmasin 2018 sampai dengan 2020. Yang kedua, Hospitality International Study for Business and Management Club 2006 Banjarmasin 2018 sampai dengan 2020. Mohon maaf ya, saya tidak tahu bisa berbahasa Inggris. Mohon maklum. Teacher section of IE dari sini. Yang keempat adalah Duta FKI Untam yang bidang kerjasama luar negeri tahun 2019 sampai dengan sekarang. Yang kelima adalah mantan guru sebagai guru di Madrasah Aliyah Negeri Tanah Abang. Adapun penghargaan yang pernah beliau raih, juara 1 kreasi PPT Kreatif Fasda Ekonomi tahun 2022,
Juara 1 kreasi konsep perekonomian pasca ekonomi tahun 2023. Yang ketiga adalah inovator bagi perubahan zona integrasi mantan untuk tahun 2023. Kasih aplaus yang luar biasa untuk adapun karya tulis yang beliau laksanakan adalah cukup Bu. Ini Bu, kami ingin mendengar supaya kalian semangat juga. Karya tulisnya yang pernah beliau buat adalah Bapak sini 10 poin. Tadi dulu membaca. Ya, mohon maaf karena ini semuanya berbahasa Inggris, saya tidak bisa membacakan. Serahkan ke beliau. Nah baik Bapak Ibu yang saya hormati, masih semangat mengikuti training implementasi kurikulum merdeka? Masih semangat, luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Alfi SPD untuk memaparkan materi tentang mindset Ibu dan mindset pada pagi ini. Mohon Bapak Ibu disimak dengan baik karena ini materi sangat penting untuk bekal ilmu kita nanti melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Kepada beliau, kepada Ibu, kami silakan. Kapan lagi masuk? Boleh lah nanti 4 jam aja biar masuk. Walaupun mata pelajaran matematika atau fisika. Tapi biasanya saya hobi tanya-tanya. Jadi saya berharap ada guru-guru yang kira-kira out of the box untuk menjawab pertanyaan saya. Boleh dipikirkan dulu, kira-kira bila kita mau naik ke atas, kita harus memanjat boleh tangga satu, ada lagi selain tangga, ayo ada lagi. Saya tunggu soalnya pakai lift Pak. Kira-kira ada ini terkait dengan keagamaan. Sudah dikasih clue. Tidak ada. Oh belum. Masih penasaran? Oke, hitungan ke 10 saya buka jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum panas ya? 9. Pas. Kakak merahnya ada tuh merah. Bila kita mau naik ke atas, kita harus memanjat kanan dulu. Jadi cluenya tadi udah ada tentang agama. Biasanya guru selalu bilang tuh, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama. Itu poinnya. Masih mau lagi? Oke, ini mudah nih. Buah apa yang rajin bangun pagi? 8 huruf, 2 kata. Selalu bangun pagi. 2 kata. Gimana? Boleh angkat tangan dulu. Nanti di akhir kegiatan ada yang saya kasih hadiah. Oke, yang keluarga boleh kasih hadiah. Gimana? Ya, bisa jadi. Ya, 8 dulu. Angkat tangan dulu. Apel lagi. Kita kunci ya. Kira-kira jawabannya bener nggak ya?
matematika, IPA, ekonomi, fisika, kimia. Tapi dia menyambungkan lagi dengan tebak-tebakan terkait rumus-rumusnya atau apanya. Bisa dihubungkan. Di sini ada nasihat juga. Boleh saya minta ke Bapak yang paling ganteng di depan saya untuk membacakan yang sebelah sana, Pak. Boleh maju, Pak. Pokoknya kalau di samping saya yang paling ganteng. Maju, Pak. Oke. Beri tepuk tangan dong buat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya bacakan karena disuruh membaca. Jadi guru itu tidak usah punya niat dibikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak serahkan pada Allah. Didoakan saja terus menerus agar muridnya mendapat hidayah. Oke. Terima kasih Bapak. Setelah Bapak yang datang, saya mau ada ibu yang paling cakep di rumah ini. Kira-kira ibu yang merasa paling cakep boleh ke depan. Pokoknya paling cakep, paling cantik se pondok pesantren. Oke, paling cantik. Tepuk tangan lagi dong. Mohon dibaca ya. Oke, saya baca lagi. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Dan kreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan menerapkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Amin. Dari hati menuju baik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong. Buat ustazah yang cakep-cakep di sini. Hari ini akhirnya saya nyebut dulu ustazah ya. Beda gitu, maskernya beda. Jadi dari petua-petua Kiai Mani Zubair tadi ada beberapa poin yang sangat sering kita temui, betul? Pernah merasa menjengkel dengan muridnya? Sering. Apalagi kalau sudah dikasih tahu diulangi lagi. Jadi saya dan Bapak Ibu semua sama. Sama. Jadi itu yang harus lebih kita tingkatkan lagi, sabarnya. Karena dari ketika di sekolah maupun waktu saya di kampus, bahkan anak-anak kita itu sebenarnya lebih bisa diatur dibandingkan anak-anak di luar negeri. Selama saya mengajar di luar negeri, mungkin kurang lebih kayak di pondok ya, karena di sana juga ada khusus dormitory untuk gurunya. Jadi ada asrama khusus. Habis itu kalau dia suka dengan guru itu, dia bisa dikirimi surat di bawah itu, nanti dia taruh apa segala macamnya di meja makan. Tiba-tiba ada makanan tapi isinya apa? Itu lazim terjadi di luar negeri. Sampai hari ini saya belum menemukan yang kayak gitu di tanah ini. Kira-kira di pondok sini ada nggak yang
sebenarnya kesabaran kita tuh masih sekian persen dari kesabaran guru-guru yang ada di luar negeri. Jadi sekolah Indonesia yang ada di sana itu lebih memberikan lagi sabar. Karena anak yang dididiknya satu, anak Indonesia yang masih ada di sana, biasanya anak-anak para TKI, TKW, mereka di sekolah di sana dan mereka berbaur dengan kehidupan di sana. Kita tidak bisa benar-benar mengontrol kayak yang dibilang sama Pak Mahmud tadi, ada moderasi, ini apa segala macamnya. Mereka bertempur di sana. Ketika mereka kalah, mereka akan buka kerudung, mereka langsung masuk Katolik. Seseram itu sekolah Indonesia di luar negeri. Tapi di sini karena tidak terlalu banyak, jadi mereka masih bisa terkontrol. Karena menurut yang sempat saya pelajari dengan Bapak Ibu dari Kemenang juga untuk menyampaikan materi, selama anak itu masih berpegang teguh dengan agama, dia masih mengerjakan sholat, maka dia masih bisa untuk dikontrol. Tapi kalau sudah di luar dari itu, maka kita harus cari tahu kita yang salah atau anak ini yang harus kita cari tahu. Dari SMA dan MTS kolaborasi untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk terus belajar bagaimanapun posisinya. Jadi tadi kayak disampaikan sama Pak Kiai, yang dari pondok juga harus belajar apa segala macamnya. Tidak ada yang dikatakan oh dia lebih mahir, oh dia lebih ini lebih itu, tidak ada. Jadi semuanya harus tetap belajar. Itu posisinya. Di sini peran guru dalam kepemimpinan itu ada 4 macam. Ada pelatih, motivator, fasilitator, dan pemimpin. Kira-kira saya mau bertanya lagi. Saya mau minta saran dari moderator. Tadi sudah Bapak yang paling ganteng. Iya. Terus Yang paling cantik sudah. yang paling cantik sudah. Kira-kira yang belum. Yang belum. Yang paling tinggi. Bukan saya, Iya. moderator. Iya. Tadi sudah paling cantik Bu. Sekarang yang paling cantik sudah. Yang paling tinggi kita Paling tinggi. Iya. Boleh berdiri. Saya punya tisu, mau? Boleh diambil dulu mic-nya? Matematika. Oh iya, Pak. Saya sering mendengarkan ini. Dia matematika. nama Pak Ardan termasyhur juga di lingkungan sekolah ini. Iya, iya itu perkaranya. Kira-kira nih, kalau dari 4 posisi ini sudah sampai di mana? Ada pelatih, motivator, fasilitator, pembimbing. Yang paling apa namanya yang jauh. Tidak ada posisi yang paling rendah, Pak. Jadi kalau sudah lengkap semuanya berarti sudah menjadi guru sejati. Kira-kira yang sudah terpenuhi yang mana? Jujur. Semuanya. Mulai berpikir, mulai bingung di dalam hati dan Kalau dalam pembelajaran matematika mungkin tidak semuanya, cuma kan sebagai guru itu kita kayak pembimbing, ada juga pembimbing dalam hal misalkan pendaftaran perkuliahan ya. dan lain-lain. Terus Ya mungkin semuanya sudah. Cuma Motivator. kalau dalam matematika matematika yang dominan kira-kira mungkin pelatihnya Bu. pelatih, Iya. fasilitator, Agak kurang kenapa karena pemahaman di sini itu matematika dasarnya itu masih yang tingkat SD sampai SMP aja masih kurang. Nah, gitu. berarti dari. Ya itu ya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Aplaus buat kesempatan. Sudah yang paling tinggi. Kira-kira. Otomatis ada timbal balik. Saya yang penasaran ini.
Jadi selama ini saya merasa sebagai guru bahasa Indonesia saya sedikit mendorong peserta didik anak-anak dalam mengembangkan potensinya dan minat peserta didik saya. Kalau di bagian lain mungkin pembimbingan, fasilitator, mungkin masuk semua pelatih, fasilitator, pembimbing, tapi lebih banyaknya biasanya saya sendiri mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensinya dan minatnya. ada selesai. Jangan terlalu didorong. Oh ya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Terima kasih pada mulai apa-apanya terlihat. Jangan lupa jangan saya lebih muda dibanding Bapak Ibu semua nih. Iya. Oh, semua orang. Hai guys. Oke, jadi peran guru dalam pembimbingan itu ada 4 macam, ada pelatih, motivator, fasilitator, pembimbing. Tadi sempat ditanyakan sama Ustaz yang mana yang paling tinggi? Pelatih, motivator, fasilitator, pembimbing. Yang paling kompleks adalah fasilitator. Paling kompleks. Kenapa paling kompleks? Yang pertama, pelatih memberikan umpan balik dalam meningkatkan pola pikir growth mindset. Ada dulu poinnya, baru dikasih umpan balik. Kalau nggak ada poinnya, berarti dia nggak kasih apa. Nunggu dulu posisinya. Kalau pelatih tuh nunggu dulu. Oh, ini ada dilatih, udah kita mati. Nanti kalau nggak ada, terus orangnya diambil. Jangan kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Contohnya pelatih dan gerapi. Nah, suruh dulu kerja. Nah, baru dikasih datang anaknya sudah ada, peralatannya nggak bisa mati. iya. Jadi harus ada dulu bedanya baru bisa. Kalau motivator kayak yang dibilang sama saja tadi, dia benar ngasih tahu. Tapi dia udah tahu tuh di otaknya. Oh, yang ini nih pidatonya nih bagus nih. Oh, yang ini nih harus aku kelompokkan ke bagian selain dari pidato, misalnya membaca puisi atau cerpennya ini. Jadi dia dorong tuh sudah dikelompokkan. Itu perbedaannya. Terus lagi pembimbing, dia memberikan arahan, bantuan, nasihat. Tapi mungkin aja. Beda halnya dengan fasilitator. Dia menciptakan iklim belajar yang baik, meningkatkan keterlibatan. Jadi semuanya dirangkum. Gak cuma pilih-pilih. Oh, ini yang ikut KSM, ini aja. Ini aja yang diundang. Kalau di KSM, tapi ada posisi dan porsinya. Jadi mereka semua merasa terangkul dengan baik, tidak ada perbedaan. Seperti itu kalau jadi yang biasanya Bapak Ibu langsung melompokan anak bodoh sudah. Oh, ini yang udah pintar sudah. Jadi nggak terlalu ribet mengajarnya itu. Nanti ada posisi yang harus disetting supaya semuanya tercapai. Jadi nggak lagi kita memaksakan. Misalnya di matematika ada, seingat saya ada tribun, polinomial, logika matematika, ya. Nah, jadi kalau misalkan di situ anak-anak yang hanya sampai di tribun, maka di tribun, tapi kita alatnya kuat, kayak gitu. Jadi bukan berarti kita akan lebih pusing gitu. Ini harus mengejar ini di IKM nanti atau kayak gimana? Ada posisinya. Jadi kalau memang kita mau merdeka, ayo sini. Jangan sekedar mau merdeka. Nah, jadi di sini ada alur pembelajaran. Kegiatan awalnya tadi sudah kita ketahui. Ada posisi pelatih, motivator, segala macamnya. Kemudian kita akan
menelusuri pola pikir dengan bermain peran juga. Kemudian nanti di akhir ada refleksi. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang setiap kali kegiatan jangan lupa sisipkan refleksi. Karena Pak Syarudin itu juga kalau di tim PKB itu jadi penilaian. Jadi masing-masing guru itu punya refleksi. Oh ternyata anak-anak ini masih kurang paham di sini. Oh berarti aku harus seperti apa? Nanti dari sana itu bisa membuat komunitas belajar. Kalau di KM itu banyak komunitas belajar. Matematika misalnya, cari guru matematika yang lain. Bukan berarti, oh aku ngajar di MA lebih tinggi dong. Oh aku di MTS standar aja dong materinya enggak. Yang kita cari adalah bagaimana pola kita supaya bisa mendidik anak tersebut. Bukan cuma perkara materinya. Kalau perkara materinya sharing dengan guru di kelas itu yang sama satu klaster di MA bisa. Tapi kalau komunitas belajar untuk mendidiknya itu memang harus semuanya, karena ada warna yang lain dari masing-masing guru. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang matematika yang disukai, ada yang mereka nggak suka, ada yang malah dijadikan bahan omongan gitu. Tiba-tiba dikumpulkan muhadharah, makan ngoceh gitu. Guru matematika itu datang, jangan ngomong lagi ini, soalnya dia kayak gini. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau lebih baiknya ketika mereka ketemu kita, disapa, benar-benar menyapa, tidak hanya sekedar kepalsuan. Biasanya guru sering menemukan kepalsuan, tiba-tiba datang cium tangan, gitu. Ustazah, padahal begitu baik. Ustazah yang tadi, gitu kira-kira. Setelah itu, udah ada pegang kertas masing-masing. Nggak ada pegang HP masing-masing. Boleh buka kalkulatornya. Kita akan coba untuk berhitung. Oke. Kertasnya ada ya? Kertasnya. Notnya ada ya di HP ya? Bukan notnya dulu, baru kalkulator. Kalau bisa dua layar boleh. Sudah siap notnya? Pertanyaannya agak memungkinkan karena pertanyaannya harus dijawab dengan kejujuran. Yang tahu jawabannya hanya Bapak Ibu sendiri. Saya nanti tidak akan minta. Boleh satu orang menyebutkan saya ada di posisi mana, enggak? Yang tahu adalah Bapak Ibu semua. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Apakah saya sudah memiliki growth mindset? Apakah Anda percaya bahwa kemampuan kecerdasan seseorang dapat berkembang dengan usaha dan latihan yang tepat? Jangan perkara jawaban yang paling bagus, tapi kejujuran dari kita sendiri. Kita percayanya sampai di mana? Seperti apa? Jadi ditulis saja di not. Misalnya 1, jawabannya C, tulis saja C. Nanti 2B, saja B dulu. Sudah? Lihat ada beberapa bapak-bapak di ujung sana. Kira-kira setelah menyimak video tadi, apa yang bisa Bapak sampaikan? Boleh Pak? Siapa yang mau pilih? 1, 2, 3, 4. Boleh? Biasanya guru pemberani karena mendidik murid supaya berani. Boleh, silakan disimpulkan dari video tadi seperti apa kira-kira. Bagaimanapun karakter anak didik, apabila kita menjadi seorang
fasilitator utama apa yang anak inginkan tidak betul. Boleh tepuk tangan dulu. Intinya menjadi fasilitator, kata Ustaznya. Tidak lengkap kalau hanya Ustaz. Pasti ada Ustaznya. Ustaznya Aminah mana ya? Mana ya? Boleh. Setelah melihat video Putri Aryani tadi, kira-kira itu mempunyai motivasi yang tinggi, motivasi yang tinggi. mempunyai dorongan yang tinggi, sekiranya dia itu bisa maju seperti orang-orang yang sempurna. Nah, anak itu juga mempunyai kegigihan untuk maju, seperti apa dirinya itu punya potensi punya kemampuan di dalam dirinya, sehingga dia bisa melaksanakan apa yang bisa dilaksanakannya. Oke, terima kasih Ustazah. Jadi tadi kesimpulan dari Ustazah ini ialah adanya motivasi. Terus tadi juga karena kekurangan itu tidak bisa menghalangi kita apapun dan bagaimanapun keadaannya. Sama halnya seperti pondok ini, mau swasta atau negeri, kewajiban kita adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi bukan berarti aku sekolah swasta gitu, tidak punya ini, berarti ya udah lah ya, yang negeri aja dulu. Kita tetap harus memperbaiki mindset itu tadi. Kita harus tetap maju, mau bagaimanapun posisinya. Kenapa? Anak ini mau dia di swasta atau negeri, nanti jadi orang. Mau kayak gimana pun nanti tiba-tiba ada yang datang, Ibu ingat gak sama saya? Dulu diajar sama ibu loh, yang sering ibu marahi, yang sering ini itu segala macamnya, ngobrol sama ibu, yang pernah diputusin pacarnya bu waktu di pondok gara-gara ketahuan sama Ustaz Hasan misalnya. Ada namanya Ustaz Hasan ya? Ada. Gara-gara ketahuan Ustaz Hasan jadi saya harus putus. Terus yang dinasihatkan sama ibu, gak boleh potong-potong orang Nabi. Ingat deh, apalagi di pondok timingnya lebih banyak, apa segala macamnya. Jadi bukan berarti ketika di sekolah swasta di pondok ustaz dan ustazah ini bisa merasa insecure gitu, enggak. Tapi kayak yang dibilang sama Putri yang tadi, ubahlah insecure menjadi positif. Adalah sebuah kehormatan tersendiri menjadi seorang ustaz dan ustazah. Orang tua saya bukan PNS, tapi saya bangga karena dia membimbing saya melalui jalur pembiayaan dari Quran. Itu yang saya bangga. Saya terlahir dari keluarga yang bukan PNS, saya bangga karena orang tua saya selalu bilang, berapapun uang kamu itu tidak bisa memberikan ilmu ketika kamu ingat dengan sholat. Itu yang dia. Mungkin di sekolah negeri, ya saya bekerja di sekolah negeri, tapi seperti yang saya bilang tadi, begitu masuk ke sini ada atmosfer tersendiri. Pembelajaran itu biasanya dari Wakaman Kurikulum akan berkolaborasi dengan tim yang melaksanakan asesmen sama tim pengembang kurikulum. Jadi mereka berkolaborasi, ini hasil asesmennya seperti ini, klasifikasi anak-anak seperti ini, apa segala macamnya. Mereka akan membuat diferensiasi tersendiri gitu. Jadi di kelas itu sudah ikut, bukan lagi per anak-anak yang oh ini yang tidak pandai, oh ini kurang pandai, oh ini yang pintar. Tidak lagi seperti itu, tapi berdasarkan seperti apa mereka, lebih ke audio, kinestetik, motornya itu tadi. Jadi dia pengelompokannya lebih seperti itu lah. Jadi bagaimana caranya, apa
segala macamnya. Di sana nanti gurunya akan menata lagi seperti itu. Jadi nggak lagi tuh yang ada yang superlatif atau segala macam, yang tiba-tiba oh ini susah nih, bakal agak naik kelas nih, nggak lagi. Jadi berbagai teknik jadi yang akan. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Untuk supaya gunanya itu ada teman-teman yang Iya, terima kasih atas penjelasan dari Sylvia. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Idris. Tolong Mek dikasihkan kepada Pak Idris. Singkat saja ya Pak Idris ya. Sedikit ini, ini yang saya lakukan apa salah apa benar? Yang saya lakukan asesmen saya, yang saya lakukan saya adalah seorang guru olahraga. Nah, saya biasa melakukan suatu anak contoh, suatu khusus untuk putri, misalnya bola voli. Maka saya datang suatu selesai 2 kali 3 kali saya datang, anak itu belum mampu untuk melakukan dengan bagus. Sedangkan tujuan pembelajaran kita harus mencapai tujuannya. Maka saya mengambil diri saya, pribadi saya, karena misalnya saya ambil 75 untuk KKM-nya, tapi anak itu di bawah daripada 75, dia saya bahkan tidak mampu, tidak bisa. Maka saya mengelompokkan diri saya, maka saya harus mengusahakan bagaimana caranya. Yang pertama, saya cantumkan nilai itu, saya ambil nilai akhirnya. Yang kedua adalah mencerminkan bahwa murid kelas misalnya kelas 7 tidak mampu melakukan atau olahraga itu apalagi sulit. Ini saya catat atau menjadi apa adalah cerminan bahwa murid kelas 5 ini tidak tangkas atau kelas 7 tidak tangkas dalam melakukan bola voli. Yang keempat adalah menjadi informasi bahwa bola voli adalah olahraga yang sulit. Yang keempat menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan. Nah, itu memperbaiki perencanaan. Apakah salah bagi saya ini mengelompokkan diri saya untuk mencapai tujuan? Yang saya kelompokkan di atas itu nilai akhir. Yang kedua kemampuan anak sampai ke sana kemampuannya. Yang ketiga bahwa olahraga yang saya lakukan itu sulit. Yang keempat bagian dari menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan saya bagaimana caranya. Itu. Jadi saya ambil di keempat di situ setelah saya gabung maka mengoreksi diri saya apakah anak-anak ini mampu atau tidak cerna. Itu bagian daripada skill saya untuk kurikulum mereka. Apa salah atau betul? Ya, demikian terima kasih untuk adanya Ibu. Oke, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu supaya tidak Mungkin langsung dengarkan saja Bu pertanyaan dari Pak Idris. Saya kebiasaan manggil Kak Idris, soalnya sama-sama di pramuka. Tapi manggilnya Kak. Jadi, ini Kak Idris, kalau di yang sempat saya pelajari itu nanti tidak ada lagi posisi mereka, oh ini nggak sanggup nih, jadi saya turunkan nilainya kayak gimana karena dia nggak nyampe. Nanti itu posisinya berbeda. Itu nanti ada perbedaan KKM dengan KKTP. Di situ perbedaannya. Jadi kayak ini, ketika posisinya ini, ketika dari semester lalu mereka tidak bisa, ini udah selesai nih, kita harus selesai. Semester berikutnya, ketika penerapan IKN, silakan Kak Idris diskusi dulu dengan berapa banyak guru olahraga yang ada di MA khusus di tempat dia di sini. Di sini aja. Ngobrol ada misalnya 3 nih. Diskusi bertiga. Mana yang mau dipelajari terlebih dahulu di kelas 10? Karena dari yang saya pelajari itu baru dibuka posisinya. Jadi misalnya kalau misalnya di voli itu mereka servis ya, servisnya itu masih belum bisa nih. Yang kelas 11 yang semester ini nggak bisa. Semester berikutnya itu nanti yang kelas 10
diajarkan dulu supaya mereka sudah punya dasar. Gitu. Kalau misalnya yang pelajaran kelas 3 tapi itu harusnya dipelajari di awal di kelas 10, silahkan ditukar. Yang penting ada kesepakatan gitu. Jadi yang ini tutup dulu tapi jadi bahan pertimbangan. Berarti sama yang dilakukan itu sudah Iya. yang itu berarti cuma saya lakukan biasanya tidak mengawali kalau misalnya semester pertama itu saya biasanya mengarahkan lagi ke semester kedua mengulangi lagi apa mau atau tidak. Tetapi seperti dia yang tadi saya katakan bahwa saya koleksi diri kalau apa kemampuan anak apa bisa disampaikan tadi bertiga misalnya di olahraga bisa apa kita temukan KKM-nya atau bagaimana? Ya. Oke, makasih untuk saya mengerti waktu sini waktu sama dia yang pelajaran kemarin. Iya. Jadi itu tadi bebas. Jadi tidak harus karena kita belum IKM, jadi nggak bisa kayak gitu enggak. Sebenarnya Kultiwas pun bisa seperti itu. Asalkan ada kesepakatan dari ke semua guru yang kita pelajarannya seperti itu. Bapak Ibu, boleh? Tadi moderator saya. Halo, moderator saya. Ya, pengamat ini juga adalah sahabat saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya pakai kakak juga dari beberapa kita tidak ada kakak semua. Belum lagi, belum tetap bisanya. Ini juga nih, udah serat-serat apa gitu di kita. Jadi itu apalagi kalau misalnya ini kenapa kami biasanya ibu udah karena jadwal bangun pagi masak dulu ngurus anak datang ke sekolah tiba-tiba ngantar anak dulu baru kesini datang kelas berantakan nah anaknya kemana-mana begitu menjelaskan isinya cuma 5. Wah, ternyata kalau nggak tidur di kantin itu hal yang lazim terjadi di kota besar. Posisinya tetap peraturan dibuat untuk belajar. Jadi ketika dipertanyakan, azan ya? Iya. Oh, Sebentar ya. Oke, kalau dia bilang kayak gimana Jerman, kayak gimana Belanda, apa segala macamnya, ada tingkat kedisiplinan yang berbeda Pak, termasuk kayak di Jepang. Jadi di Jepang itu yang saya pelajari, anak TK itu difokuskan untuk guru-guru PGP sesuai usia mereka. Kita tidak pernah melakukan hal itu di Indonesia. Itu perbedaannya. Jadi kalau di Jepang, anak kecil dari TK sampai kelas 1 itu ditekankan bagian adab. Seperti apa mereka dengan orang tua, apa yang sudah mereka lakukan di rumah. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika ada anak kecil di Jepang itu sudah bisa belanja ke pasar, bawa catatan ibunya, bawa uang, bawa pulang ke rumah uang dengan jujur, karena itu yang dipelajari di sekolahnya. Mereka menekankan dulu adab. Ketika mereka sudah masuk di kelas 4 SD, setara SD, itu khusus kelasnya ada namanya. Nah, di sana baru mereka mempelajari, oh ini hitung-hitungan kehidupan seperti ini. Jadi kalau matematika pun mereka matematikanya sudah matematika keuangan khusus yang memang lazim dilakukan, tidak lagi posisinya kayak kita belajar dulu 1 tambah 1 2, terus ini sekian kali sekian begini. Enggak, kalau mereka sudah langsung ke praktek kehidupan dan adabnya itu sudah dibentuk dari kecil.
terbesar kita di Kemang. Kita terlambat posisinya. Kita memang IKM, pakai P5 PPRA. Itu juga menjadi alasan terpenting kenapa kita memasukkan ada RA-nya di ujungnya. Ada adab yang tersendiri difokuskan, sama kayak yang dibilang sama Pak Kasih tadi. Itu yang menjadikan perbedaan kita. Orang tuanya pekerjaannya apa, jadi kita sebagai tenaga pendidik memang harus setidaknya minimal kita harus mengetahui itu, sehingga ada penilaian awal kita terhadap perkembangan kompetensi yang kita mengajar, kita memfasilitasi gitu. Oleh karena itu, itulah kesimpulan dari sekian banyak teori yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka. Jadi sangat sederhana dalam implementasinya, ya Bapak Ibu. Ini sekedar prolog aja ya. Kalau istilah sekarang kayak testimoni, testimoni kurikulum Merdeka. Sebelum saya memulai, oke, sudah mencapai quorum. Kalau dalam persidangan, Alhamdulillah, mayadillah, alhamdulillah, pemain pala ada. Sallallahu alaihi wa sallam yang na'budu wa yang nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Narasumber pertama Ibu Kalpia Kairina SPD yang saya hormati, narasumber yang kedua sekaligus sebagai pengawas yaitu Ibu pengawas yang tercinta ya, yang banyak disayang orang, yaitu Ibu Rismawati SAG PDI, dan yang kami tanzimi seluruh peserta in-house training atau bimbingan teknis dalam implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini kita masih bertatap muka. Mudah-mudahan kita tetap semangat 45. Semangat Bapak Ibu. Sudah sarapan semua? Kalau belum sarapan silakan sarapan dulu. Ya. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut jalan kiamat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini materi kita akan sangat padat dan kita habiskan pada hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan Bapak Ibu bisa memahami ya dan bisa mengimplementasikan, nanti kita akan menutup dan pada waktu yang tepat ya, supaya ada waktu istirahat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Ya, mudah-mudahan hari ini kita sudah terakhir diklat ini, dan yang paling penting adalah bekal pian-pian berataan dalam mengikuti bintang ini. Walaupun 2 hari, sebenarnya bintang kurikulum Merdeka itu 1 minggu, tapi karena di sini sangat luar biasa, pian-pian sebagai guru yang profesional sudah puluhan tahun mengajar, saya pikir 2 hari itu sudah cukup efektif ya. Bisa Bapak Ibu pahami dan nanti akan didemonstrasikan dalam bentuk tugas-tugas. Mohon Bapak Ibu cermati dengan seksama sampai di akhir penghujung nanti penutupan. Siap Bapak Ibu? Iya. Lemah lesu, gak ada semangat. Semangat kan? Siap semua? Siap. Nah gitu dong. Gimana siswa-siswi kita lemah kalau gurunya yang lemah begini? Gimana Pak Bro? Semangat kan? Nah iya, kita pilih kan tujuan aku di samping. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kami persilakan kepada yang pertama, narasumber pertama yang akan membawakan, menjelaskan secara terperinci sampai Bapak Ibu pahami terkait masalah materi kita pagi hari ini adalah kurikulum
operasional madrasah. Kurikulum operasional madrasah disingkat KOM, bukan BOM ya, tapi KOM. Ya. Apa sih itu kurikulum operasional madrasah? Jadi ada 3 alternatif nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi yang pasti di KOM itu harus benar-benar didiskusikan dulu sebelum menjalankannya. Jadi tugas pertama yang paling utama nanti adalah mahkamah kurikulum sama timnya. Ya. Jadi itu dulu yang harus benar-benar didiskusikan, dan kawan mau tidak mau tidak bisa lepas. Jadi tetap selalu monitor gitu. Karena lagi main badminton. Selesaikan dulu itu tuh guys. Nah, terus ini yang sempat dibahas kemarin, kayak gimana nanti belajar kalau misalnya ada yang superlative students apa segala macamnya. Dia model pembelajarannya adalah lintas mata pelajaran, ada penggabungannya, kemudian ada kemandirian dan kekhususan sesuai minat dari proyeknya. Jadi gak lagi tuh prakarya terpisah apa segala macamnya, tapi ada proyek yang membuat mereka bahagia untuk belajar. Gurunya juga akan bahagia. Kenapa? Karena ada hasil yang bisa dinikmati oleh secara mata, finansial dan lain-lainnya. Jadi itu tergantung bagaimana usaha-usaha sekalian untuk mengemasnya, packagingnya kayak gimana. Dan jangan lupakan di bagian asesmennya itu tadi. Ini yang menjadi ciri utama kenapa berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dia nggak ada asesmen kayak gitu, hanya sebagai guru saja, dan itu pun tidak ada indikator utamanya. Tapi ketika di kurikulum Merdeka, itu sudah ada indikator yang tersendiri. Adapun visi dari pendidikan Indonesia ialah menjadi maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ini yang selalu digaung-gaungkan sampai akhirnya ada profil pelajar Pancasila. Jadi saudara sekalian, nanti ketika pembahasan proyek itu akan dibahas memang bahwa P5 itu ada posisinya di porsi ini, rahmatan lil alaminnya ada di porsi ini, dan itu tidak bisa kita anggap ketika kita sudah melaksanakan P5 rahmatan lil alamin ya ikut aja gitu, nggak bisa. Itu memang sudah satu kesatuan, tidak boleh kita tinggal. Ketika kita meninggalkan poin rahmatan lil alamin, artinya kita bukan madrasah, jatuhnya hanya sekolah SMA biasa. Oke, kalau misalkan di sini adalah SMA IT misalnya, masih bisa gitu. Tapi ketika kita di madrasah, nggak bisa kita menghilangkan ciri rahmatan alaminnya, berbeda. Nah, kemudian di sini itu ada intrakurikulernya, ada ekstrakurikulernya, kemudian ada proyeknya. Kira-kira adakah yang mau menyampaikan apa itu intrakurikuler? Ada yang mau mencoba intrakurikuler? Pak Burhan, gimana Pak Burhan? Intrakurikuler mau dicoba menjawab? Ada kayaknya? Boleh? Intra pelajaran formal, kita tampung dulu. Oke, saya kasih clue.
ada 3, intra, ekstra, ko. Kira-kira perbedaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kegiatan yang tidak dibagikan seluruh siswa. Ekstra. Terus intra? Intra itu artinya suatu kegiatan yang dilakukan di dalam dijadikan tugas wajib dilaksanakan oleh siswa. Boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah? Kami coba menambahkan sedikit. Pemahaman jauh. Intrakurikuler itu adalah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Di dalam kelas di mana ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Tapi di sini yang aktif adalah siswanya. Kalau ekstra itu pembelajaran di luar. Khususnya untuk ada lulus di biologi itu ayahnya lebih mengenal alam. Nah seperti itu. Terima kasih. Lebih ke alam. Intra dan kelas. Kalau kok itu kayaknya kolaborasi keduanya. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Artinya kita konsepnya itu dulu di dalam, baru prakteknya itu keluar. Terima kasih. sama kemarin kalau nggak itu jalannya habis kegiatan muhadarah. Jadi kegiatan dulu intra sampai sebelum sholat Jumat, habis itu muhadarah sebentar, baru proyek. Kemudian kemarin berubah lagi, setiap hari Senin sampai Jumat karena namanya hari kerja, dari Senin sampai Jumat itu setelah jam intra selesai ada jam proyeknya di sisi sampai akhirnya begitu. Rapatnya khusus sendiri, khusus proyek beda. Nah ini silahkan disepakati dulu. Ustaz-ustazah maunya kayak gimana? Mau per semester itu ada 1 bulan di blok khusus proyek? Mau misalnya 1 minggu itu berapa hari di blok? Di jam keberapa? Silahkan disepakati. Itu tergantung kesepakatan di madrasahnya masing-masing. Bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan antara MA dan MTS itu blockingnya berbeda. Bisa jadi. Gimana enaknya desainin dulu. Apalagi kalau misalnya, wah ini kalau misalnya sama jam saya double nih, karena saya juga ngajar di MTS, juga ngajar di MA gitu ya. Ada yang ngajar double, banyak. Nah itu perkaranya. Jadi harus disepakati dulu. Wah kurikulumnya harus sepakat dulu. Ini kayak gimana blocking di sana, blocking di sini gimana? Mengganggu nggak nih? Kalau jam ini diambil jadi proyek, mengganggu nggak di MA? Apakah proyek di MA akan terbengkalai atau di MTS yang terbengkalai? Itu harus disepakati memang. Yang paling penting ialah kesepakatannya itu tadi. Komunikasi dari awal adalah yang paling penting. Jadi harus dimulai dari atas itu. Ini contoh, dia mengambil periode. Jadi dari bulan September diambil seminggu khusus gitu untuk proyeknya. Nanti bulan berapa seminggu khusus. Dia kan akan langsung tuh dapat langsung. Ini blockingnya blocking mingguan di 1 bulan. Jadi misalnya mulai dari Januari, dia ngeblok tuh minggu terakhir Januari ya, seminggu penuh. Itu proyek lurus proyek aja, nggak ada yang mengajar intra. Proyek aja isinya, LK. Yang paling penting itu tadi, makanya saya nungguin dari tadi gitu. Muhammadnya mana, soalnya
Saya langsung diskusi, oh ini ya harus itu memang. Beda halnya kalau nanti di CPTP, ATP dan modul aja, itu kan personal ya. Nah, bisa dibikin nanti bareng-bareng sama komunitasnya. Oh ini aku maksudnya di sini, oh ini kayak gini, oh aku kelas 10 ngajarnya ini. Biasanya lupa ini, Ustaz Ahmad di mapel apa kemarinnya? Nah, tidak lama MTS, tapi di MA ada juga. Nah, itu perkara. Ketika beliau kolaborasi hadis dengan mapel lain, ternyata ambilnya blocking setiap hari jam-jam akhir. Begitu di akidah, fullnya mereka ngambil blocking bulanan, bulannya double dengan minggu itu. Tidak bisa, apalagi kalau jamnya mepet. Karena proyek setelah selesai, biasanya mereka setor lagi. Ini angkanya udah selesai nih, udah mau pegang, yang fotokopinya diambil sebagai pegangan, habis itu nanti dikumpul lagi ke koordinator. Jadi dia akan diskusi lagi nanti. Pokoknya dia komunikasinya di ruang kurikulum kuncinya. Modelnya ada kaptennya gitu. Jadi kalau kaptennya nggak ada, bingung juga ini. Kamu mau berlayar kemana? Karena masing-masing kedua sama tidak ada semuanya. Iya. Persiapan untuk besok aja. Besok punya Nah, setelah kom itu tadi disusun sama kurikulum, terus sama timnya juga, baru bapak ibu nanti ustazah bisa membuat di bagian CPTP ATP-nya. Itu ada alurnya sampai tersusun menjadi modul ajar. Poin pertama yang nantinya kepalanya dulu. Gak ada kepalanya, bingung juga menggerakkan tangannya di mana. Waalaikumsalam. Bawa laptop Ustaz. Oke, baiklah. Nanti saya titip PR aja ya. Ini aja gitu. Sudah di Sulawesi pikirannya. Tidak mau ini karena waktu posisi juga kenapa? Karena ada kerjaan belum selesai. Iya. Jadi bagusnya ini orang selesai pekerjaan kalau nggak ada tugas ya bisa diturun. Oke. Tapi sudah masuk di grup ya? Sudah masuk. Sudah dapat materi dari saya? Yang belum ada foto. Iya, tapi sudah ada ya. Nah, nanti di download di bagian desain form, tinggal dicek, dipelajari, buka website Mantana Bumbu, buka formnya, tinggal dicontek, tambahkan pelajaran lainnya yang sesuai di sini. Udah selesai, mari kita diskusi. Ya. Bingungnya di mana atau segala macamnya nanti kita diskusi ketika pelajaran khusus sudah selesai. Oke? Apa itu? Gini, nanti buka rapnya, ya. Rap yang di WA hari ini. Terus cari desain form, pelajari dulu, buka website Tanah Buku, cari komnya, sesuaikan sama di sini. Habis itu setting jamnya nanti sama tim pengembang kurikulum. Kalau orangnya itu aja kayak apa? Ada masalah, itu tergantung dia. Yang pasti jangan bekerja sendiri. Jangan pernah bekerja sendiri karena itu akan menyusahkan diri pribadi. Jadi susah itu harus dibagi-bagi supaya makin ringan. Kalau misalnya tetap bingung juga, tenang, ada makamannya. Nanti ditemani oleh kawan. Berarti ini udah
Iya, tidak mau. Mungkin sedikit aja lagi berarti jadi kalau sudah supaya fokus daripada nanti bingung juga gara-gara kepala sendiri gitu. Nggak apa. Tim pengembang kurikulumnya ada di sini loh. Ya, bingung. sudah bisa. Nah, nanti kalau kerjanya sudah selesai, nah nanti kalau kerjanya sudah selesai, khusus kalau kerjanya sudah selesai, bikin aja kelompok kecilnya di belakang situ.